lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi bersama saya, sahabat Satria Channel, yang akan berbagi tips tentang pemupukan padi yang pertama. Ini adalah kondisi lahan yang sudah saya sampaikan di video yang awal. Jadi persiapannya seperti ini, minimal genangan air itu masih tetap ada ya, atau basah lahannya, dan harus kondisi masih seperti biasa, yaitu tergenang di bagian tepi petakan. Oke, kemudian ini sudah ada persiapan pupuk yang sudah kita inkubasikan ya. Nanti akan saya tunjukkan setelah kita inkubasikan yang akan kita siap tabur di lahan yang sudah siap kita pupuk. Ini adalah usia 7 hari setelah tanam ya. Kalau kemarin mungkin bisa 5 atau bisa 6 hari atau bisa 7 hari. Nah, ini setelah pengeringan dari rendaman yang awal, yaitu di usia yang ke-7 hari, persiapan pemupukan yang pertama. Oke, lanjut. Inilah pupuk yang sudah saya siapkan, yang sudah saya inkubasikan juga, dan yang sudah saya campur ya. Nah, ini di sini ada 3 jenis pupuk untuk nah, ini ada Urea, ada Ponska, dan juga ada SP36 karena lahan pasir ya, jadi harus kita kasih SP36. Nah, ini sudah saya campur dan yang sudah saya inkubasikan selama 2 hari 2 malam. Nah, ini oke, telah dicampur ya. Jadi tidak boleh begitu kita aduk langsung kita tabur, karena antara Urea dan SP36 dan juga Ponska nanti akan berpisah zatnya, artian tidak akan menyatu. Nah, selanjutnya kita siapkan wadah untuk membawa ke lahan untuk kita tabur. Oke. Nah, jadi bagaimana cara penaburannya ya? Nah, begini cara penaburannya ya. Jadi inilah manfaat legowo yang waktu itu yang saya sampaikan lebih irit dalam pemupukan. Cara menaburnya pun kita hanya di barisan padinya saja ya. Jadi legowonya untuk kita berjalan ke sana kemari dalam penaburan pupuk ya. Oke, dan cara penaburannya pun kita harus menggunakan teori genggam. Artian dalam menggenggam kita tidak boleh lebih daripada genggaman yang berasal dari bawah kita cara mengambilnya ya. Nah, ini cara menaburnya. Aduh, kurang kelihatan Pak. Nah, begitu. Nah, ini jadi yang kita tabur di bagian barisan padinya saja. Legowonya jangan sampai kena tabur pupuk, karena nanti rumput bisa balapan. Nah, begini. Ini cara mengambilnya bukan kita dari bawah ya, tangan dari bawah, tapi dari atas. Artian tangan kita tengkurup ke bawah ya. Nah, ini kalau ingin merata seperti itu. Nah, kita lihat cara ngambilnya Pak. Nah, kita lempar saja, tapi dengan barisan yang lurus arah barisan. Jangan jangan motong, karena kalau motong otomatis di legowonya nanti kena pupuk. Karena jajar legowonya ini hanya satu lorong. Jadi tidak dibalas ke kanan dan ke kiri. Nah, ini dari samping seperti ini sebetulnya kurang bagus. Nah, ini cara ngambilnya. Kita dari atas tangan, nah seperti ini. Jadi genggamannya nanti akan sama. Jangan dari bawah. Nah, kalau dari bawah otomatis kita melebihi target yang sebenarnya. Nah, itu. Kalau dari atas insya Allah akan sama genggamannya ya. Jadi tolong diperhatikan dalam cara mengambil pupuknya pun harus sama gitu takarannya. Jadi untuk kita melempar pun kalau 1 meter biar rata 1 meter. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi sahabat petani padi di Indonesia. Apalagi yang sudah ada komunitasnya,
kita hanya berbagi sedikit demi sedikit, bukan berarti saking kami punya pengalaman yang lebih daripada saudara-saudara semua, tetapi hanya berbagi informasi ataupun pengalaman sedikit saja. Nah itu ya. Nah inilah masih kita saksikan cara menaburnya. Oke. Dan kondisi air masih macak-macak ya. Tuh. Oh maksudnya di tengah-tengahnya jangan sampai tertabur pupuk. Nah ini nanti akan kita lihat di usia padi sudah pemupukan yang kedua, yaitu 21 hari ya. Apalagi kalau bibit padinya itu kalau menurut bahasa kerennya genjah, atau usia panennya setelah pindah tanam itu hanya 85 hari sampai 80 sampai 85 hari. Ini harus pemupukan keduanya harus lebih cepat lagi. Itu. Nah. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat para petani padi di Indonesia bisa saling berbagi ilmunya ya. Karena tidak ada salahnya kalau ada kekurangan saling berbagi. Lanjut ke pengendalian.